Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita para presbiter yang melayani mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yob Makeinggung, STH, MSI. Ketika mengingat kembali hari-hari pelayanan yang telah kita lalui di sepanjang tahun 2021, ada berbagai pergumulan serta tantangan yang menjadi warna dan bagian tak terelakkan. Semua itu menjadi pengalaman berharga untuk menjadikan kita lebih setia menuaikan panggilan dan pengutusan. Saat ini, ada ungkapan syukur dari hati sebab Tuhan Yesus yang empunya pekerjaan pelayananlah yang menuntun dan menyertai seluruh gerak pelayanan sepanjang tahun 2021. Meskipun dalam keterbatasan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan, tidak mengurangi motivasi dan semangat untuk melayani, tidak mengurangi kerinduan untuk bersekutu di dalam Tuhan. Sebab kita percaya semua yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga. Kami bisa menyenangkan hati-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami boleh bersyukur untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh bersyukur untuk pelayanan kami selama ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini, di penghujung pelayan kami di tahun 2021, kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Engkau Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap dapat melayani Engkau, kami dapat memuji Engkau, kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk boleh bersyukur, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, datanglah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bermazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal 80 ayat 2-4, 15 dan 16, 18 dan 19 secara berbalasan. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu.
Ya Allah, pulihkanlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Indahkanlah pohon anggur ini. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Menyerukan namamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita membaca bagian Alkitab kita siapkan dulu dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34. Lukas pasal 12 ayat 33 sampai ayat 34. Sebelum kita baca bagian Alkitab ini, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersama Tuhan kumpulkan dengan anggota-anggota keluarga kami pada malam ini ketika kami selesai melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan sebelum mengakhirinya kami membaca firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan oleh kuasa itu mendengar firman-Mu, memahaminya. Bahkan oleh firman itu kami dapat beristirahat pada malam ini dengan penuh damai dan sukacita. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari berdiri. Kita membaca bagian Alkitab kita dari Lukas pasal 12 ayat 33 sampai ayat 34 yang tertulis sebagai berikut. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri
dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hatamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Maranatha. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa satu saat ketika kita memberikan apa yang ada pada kita, hati kita berkecamuk memberi atau tidak? Alasan-alasan lain juga bisa muncul di dalam hati kita ketika kita berbagi sesuatu. Suatu saat, saudara, ketika saya bersama dengan anak naik kendaraan, kemudian sampai di putaran jalan, biasa sudut-sudut jalan itu kan ada orang-orang yang mengatur lalu lintas, bukan polisi, tapi orang sering mengenal dengan istilah polisi cepek, pengatur lalu lintas mobil yang berputar kembali. Terus kadang-kadang anak saya yang bawa mobil itu dia memberi, kadang-kadang tidak memberi. Nah, kemudian itu menjadi sebuah diskusi. Kenapa tidak memberi dan kenapa memberi? Ada berbagai jawaban yang muncul ketika itu. Saya kira Bapak Ibu Saudara juga mengalaminya. Yang pertama, mungkin dari sisi etika orang itu tidak sopan. Yang kedua, mungkin dari sisi medis orang mengatakan takut bersentuhan tangan pada era COVID yang belum mereda saat ini. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini tugas polisi untuk mengatur mobil-mobil atau belokan di sini. Atau juga mungkin ada yang mengatakan, saudara, yang ekstrim ketika sampai di lampu merah ada orang-orang pengemis yang meminta sedekah kepada kita. Terus kita mengatakan bahwa mereka mempunyai organisasi dan anak-anak atau orang-orang ini memang dirancang sedemikian rupa agar mereka dapat maju dan meminta sedekah. Ketika sedekah itu dikumpulkan, mereka mengumpulkan dan mereka setiap bulan menerima gaji dari hasil kerja mereka. Jadi itu sebuah pekerjaan yang mereka lakukan di tengah kondisi sulitnya orang-orang mendapatkan pekerjaan. Nah, saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kenyataan ini kita hubungkan dengan apa yang dikatakan bagian Alkitab, ya, di situ dikatakan bagian Alkitab, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, saudara. Atau kalau kita mau melihat ini bahwa kita menjual apa yang ada pada kita dan kita memberikan sesuatu dengan pengertian bahwa kita mengalami dilema seperti itu. Memberi dengan berbagai pertanyaan yang muncul. Sehingga kadang-kadang kita mengambil keputusan tidak memberi atau memberi. Sebuah dilema yang terus-menerus, dan kenyataan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan kita untuk memahami secara keseluruhan makna kehidupan dalam hal berbagi kepada sesama. Dan diskusi ini tidak pernah berakhir, sebab kenyataan orang-orang yang membutuhkan topangan orang lain, terutama materi,
itu selalu ada di sekitar kita. Bagian-bagian Alkitab juga menjelaskan bahwa masalah orang miskin ini sesuatu yang terus-menerus ada dan tidak pernah berakhir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, saudara, merupakan bagian dari keseluruhan bacaan dari ayat 22 sampai ayat 34. Dalam perikop ini diberikan oleh LAI hal kekhawatiran. Apa relevansi, saudara, ketika kita membaca bagian ini terkait dengan jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah? Kalau kita membandingkan dengan Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21, maka di situ kita menemukan bahwa murid-murid Yesus diajak tidak mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi di surga. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan ayat 33. Ya, di sini secara radikal dikatakan, jualah barang kepunyaanmu, milikmu, untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Nah, saudara-saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya mau mengatakan sebenarnya kehidupan Kristen adalah bukan sebuah kehidupan yang dibangun hanya pada arah vertikal. Dalam kaitan yang dipahami oleh setiap orang Kristen, membangun hubungan antara manusia dengan Allah tanpa atau dengan mengabaikan lingkungan atau orang-orang di sekitar mereka. Sebuah pemahaman ketika hanya dibangun secara vertikal mungkin baik. Orang dapat mengenal tentang etika iman Kristen secara tidak sempurna. Dia hanya memahami hubungan bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dan nampak pada karya-karyanya ketika Yesus lahir, Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Ada janji yang diberikan, barang siapa yang setia kepadanya akan diselamatkan. Tadi saya katakan belum sempurna. Mengapa seperti itu, saudara? Bagian Alkitab yang diajarkan sendiri oleh Yesus, bahkan dianjurkan oleh Yesus untuk menjual segala milikmu dan berikanlah sedekah. Sebuah tindakan yang menyebabkan seorang yang membangun hubungan vertikal dengan Tuhan melihat sebuah kenyataan bahwa dia harus juga membuka diri dalam hidup berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Ini bukan sekedar mau menyatakan membangun pemahaman teologi yang inklusif. Sebab kalau berbicara inklusif itu lebih banyak dikenal dalam dataran dialog antar agama untuk menselaraskan paham yang kemudian jatuh pada pengertian bersama tentang kemanusiaan yang harus ditopang. Tetapi ini tidak seperti itu. Ini mau menekankan bahwa pengajaran Yesus harus dipahami. Dia bukan hanya vertikal, tetapi dia hubungan horizontal. Dia hubungan dengan sesama. Bagaimana memaknai hubungan yang telah dibangun dengan Kristus dalam kaitan dengan hidup bersama. Dengan demikian, saudara, maka menjalani hidup kekristenan seperti itu juga saya tidak hanya mau mengatakan sulit-sulit gampang, tetapi sesuatu yang terus digumuli. Menjadi seorang percaya, menjadi seorang Kristen adalah seseorang yang terus merenungkan hidupnya, apa yang dia buat, tindakan-tindakan apa yang berarti bagi kehidupan orang lain. Di sini dikatakan, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua,
suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Saya kira kita tidak perlu lagi bertanya harta yang macam apa itu, saudara. Sebab harta-harta di dunia ini mempunyai ketertarikan hati para pencuri untuk meraupnya, untuk mengambilnya. Bahkan harta-harta di dunia ini tidak kekal. Tetapi Yesus sudah membukakan kita dalam nas ini menjadi tua dan suatu harta di surga, dia katakan, yang tidak akan habis. Saudara, mungkin Yesus mau mengatakan secara radikal untuk menyatakan bahwa manusia harus bukan beralih, tapi juga memberikan perhatian bagi harta di surga. Harta adalah sesuatu yang dalam pengajaran Yesus di kitab Matius juga menyebutkan adalah mamon. Bahkan di ayat yang ke-34 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati adalah pusat rohani. Hati adalah pusat tingkah laku manusia. Saudara, kalau kita melihat orang yang hatinya senang, itu bisa terwujud dalam bagaimana dia menghadirkan diri dalam kegembiraan. Orang yang hatinya susah, kita lihat bagaimana dia menampilkan cara kehadirannya dalam pergumulan yang sulit. Orang mengalami stres, orang mengalami pergumulan berat, semua di hati. Makanya, saudara, kita mau mengatakan bahwa hati adalah pusat tingkah laku manusia. Nah, di sini dalam bagian Alkitab dikatakan, karena itu, ini melanjutkan pernyataan yang di atas. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bayangkan saudara, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Keinginan-keinginan orang lain ada terkait dengan harta. Seorang teolog bernama Cobb, dia mengatakan gini, tempat penyimpanan uang itu bukan di dompet, tempat penyimpanan uang bukan di kantong, tetapi tempat penyimpanan uang dalam hati. Kalau Anda ingin meminta sesuatu dari orang lain, bagaimana Anda bisa membuka hatinya? Ketika hati orang itu terbuka, maka uang itu keluar, maka Anda akan mendapatkannya. Sungguh luar biasa saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan dan sangat populer. Saya senang lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Coba Anda bayangkan lagu itu, saudara. Itu kita menganjurkan kepada orang lain. Hidup ini harus menjadi berkat. Bahkan di refren yang orang menyanyikan dengan terharu, mengangkat tangan, dan luar biasa saudara, seperti permohonan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Bagaimana? Selagi aku masih kuat, ya kan? Bila tiba saatnya, ku kan tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Wah, luar biasa saudara. Itu bagus sekali tuh lagu itu saudara. Tapi kadang-kadang orang Kristen menyanyikan asbun, asal bunyi saudara, tidak menghayati itu. Ujung-ujungnya
Ya, ketika kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pertanyaan ialah, apakah kita masih kuat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain? Apakah sebatas lagu itu, saudara? Jadikan aku berkat untuk orang lain, supaya ketika aku tidak berdaya lagi, aku sudah jadi berkat. Ini sebuah lagu syair yang menurut saya baik dikaitkan dengan perikop kita pada malam ini mengenai harta. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ketika kita dipanggil keluar untuk menjadi berkat kehidupan, pahamilah saudara bahwa yang kita pahami dalam bagian Alkitab ini sebenarnya bukan sekedar uang dan sedekah yang kita berikan. Tapi Yesus mau menyatakan bahwa ada satu yang menjadi tujuan dalam hidup kita di bumi ini sekarang ini, yaitu kerajaannya. Bagaimana masuk kerajaan Allah itu? Dalam dialog antara Yesus dengan Nikodemus, tidak mudah seseorang masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini banyak ilustrasi Yesus yang mungkin tidak mengingatkan kita bahwa menjadi orang Kristen itu tidak sepraktis apa yang kita pikirkan. Kita harus bergumul, kita harus sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen, membaca Alkitab, sungguh-sungguh memahami, mengaplikasikannya, tidak sepintas lalu. Kita sudah berada di minggu-minggu Advent yang kita sudah mulai pada tanggal 28 kemarin. Dan sebagai orang Kristen, marilah kita menghayati minggu Advent ini sebagai panggilan kita untuk mengubah diri, membentuk perilaku yang baru, dan marilah kita menjalani hidup ini dalam ketaatan kepada Yesus yang memanggil kita. Dia memanggil kita karena Dia sudah memberkati hidup kita. Berkat yang terindah dari Kristus bukan uang, bukan jabatan, bukan status lain-lainnya, tetapi keselamatan yang telah menjadi bagian hidup kita ketika kita percaya kepada Dia. Dan kita bersyukur untuk itu. Itulah kerajaan Allah yang menjadi tujuan kita. Kita harus menjadi kaya di kerajaannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita muji Tuhan dengan Kidung Jemaat 365B bait 1, 4, dan 6. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyatukan diri kita, mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada kesempatan hari ini kami dapat berhimpun bersama anggota-anggota keluarga kami, suami istri, orang tua, anak-anak. Kami duduk bersama di sekitar firman-Mu, merenungkannya. Dan biarlah hidup kami terus diperbarui dengan kuasa firman-Mu, agar kami selalu menjadi orang-orang pilihan-Mu yang hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan kami tidak hanya mau memahami dan mengkaji serta mendalami pengajaran tentang Kristus yang memberikan pemahaman kami bahwa Engkau bekerja menyelamatkan kami saja, tetapi kami memahami bahwa Engkau memilih kami agar kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Kami membangun hubungan horizontal. Kami berinteraksi dengan siapapun di sekitar kami, baik dalam keluarga, dalam kehidupan persekutuan jemaat, maupun keterhubungan kami dengan anggota masyarakat di sekitar kami. Tolong ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menata lagi kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak hanya mementingkan harta duniawi, tetapi kami menjadi kaya dalam kerajaan-Mu. Kami menatap jauh ke depan, bahwa Engkau menjadikan kami anak-anak kerajaan-Mu, dan kami juga mau memberitakan tentang kerajaan-Mu kepada banyak orang. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pada malam ini bersekutu. Dan malam inilah akhir dari seluruh ibadah kami secara daring, ibadah sektoral. Dan kami percaya dengan sungguh bahwa semua kegiatan ibadah kami yang telah kami lalui sejak pertama di awal tahun ini telah menjadi berkat bagi kami semua yang mengikutinya, yang mengambil bagian. Dan kami percaya firman-Mu yang diberitakan oleh semua atau hamba-hamba-Mu, baik para pendeta, diaken dan penatua, telah menguatkan kami dalam hidup beriman kami. Dan kami percaya itulah juga harta surgawi yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami melalui panggilan kami sebagai orang-orang milik-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan melihat semuanya itu, dan Tuhan mau menyatakan itu sebagai sebuah kebenaran dalam rangka penyelamatan orang-orang yang setia. Bapa, berkati kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah-ibadah sepanjang tahun 2021, khususnya ibadah sektoral, tetapi juga ibadah-ibadah kategorial. Biarlah berkat ini kami teruskan kepada sesama kami. Terima kasih untuk semua petugas yang telah mengambil bagian dalam ibadah sepanjang tahun ini, baik itu para pendeta, diaken dan penatua yang bertugas, juga organis pemandu lagu, tetapi juga petugas multimedia. Berkati semua kami Bapa, sebab pelayanan yang kami berikan semata-mata bukan untuk kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ibadah-ibadah yang telah terselenggara menjadi wadah yang Tuhan pakai dalam rangka membina kehidupan persekutuan anak-anak-Mu, tapi memperkuat iman mereka, agar mereka selalu menaruh harap kepadamu. Terima kasih Bapa di surga,
untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dalam persekutuan ini. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anggota-anggota keluarga jemaat yang bergumul karena sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Mereka sedang menghadapi perawatan. Tuhan, tolonglah para medis menjadi alat di tangan-Mu dengan obat-obat yang diberikan, sehingga mereka juga dipulihkan dari sakit mereka. Mereka yang masih bergumul dengan berbagai hal, Tuhan kuatkan dan topang mereka, agar mereka senantiasa mempunyai pengharapan yang datang kepadamu, dan mereka boleh diteguhkan dalam menjalani hidup ini. Kami juga akan menjalankan kegiatan-kegiatan kami sepanjang bulan Desember ini. Kiranya Tuhan memberikan kami semua kesehatan yang baik, agar kami dapat menjalankannya dengan penuh sukacita. Bahkan kami boleh mengakhiri kehidupan kami di tahun ini pada akhir bulan Desember ini. Makasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi jemaat-Mu yang mengalami duka cita, Engkau hiburkan. Bagi jemaat-Mu juga yang mengalami sukacita, khususnya hari ini Engkau tambahkan usia setahun. Terima kasih untuk berkat-Mu, biarlah mereka bersyukur dan memberi diri untuk Tuhan pakai melayani. Makasih Bapa, seluruh pergumulan hidup kami masing-masing dalam keluarga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kami semua. Inilah doa kami Bapa, dengar dan sahut doa kami ini. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas dari kitab Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur ini dengan penuh sukacita sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita. Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapanpun kita ada. Saudara kekasih Tuhan, angkatlah dan arahkanlah hati serta pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kacau.